TV. Sahur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sing urung sahur, wayahe sahur. Weh, wayahe semangat. Semangat. Melek. Melek, ayo. Bu, semangat sahur. Sahur. Ibu yang sini semangat, tetap semangat ya. Oke. Tentunya pemirsa nggak lali. Nah, tetap ning acara apa? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Loh, kok diam? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah an amana bi nikmatil iman wal Islam. Yo sampean terusnya aku alhamdulillah tok Mbak Ula. Iku ning ayat kan wis ana. Piye? Ning surate enek ayat 336 sing isine golek ana dhewe. Iki ngandani apa arep Yo ngandani golek ana dhewe. Ku nek kleru nek bleset. Alhamdulillah Pak Kuntet. Ini sudah hari ke 19. Alhamdulillah. Berarti puasa masih kurang 36. Loh, Kok kuwi jane posomu pirang-pirang to jane? Poso kurangi 30. yo sak riyoyone heng. Ngono lho. Bar riyoyo terus posone 11 hari. Iya. Oh, posolas. Sing penting awake dhewe tetap diberikan kesehatan. yes. Amin. Biar bisa tetap Kesehatan, menjalankan Bu. ibadah puasa. Amin ya rabbal Karena puasa alamin. Dan acaranya apa lah? Loh, acaranya sahur bareng Gus Miftah Iya, dong. tapi temanya apa hari ini? Temanya yang muda, yang beragama. Oke, berarti yang muda yang beragama. Kaum milenial seperti kita ini harus tetap beragama meskipun kita muda, nggak tua seperti Anda. Jadi kita harus tetap Tuwek semangat ya, begitu ya. Oke. Tuwek ki yo ngene iki lak sing tuwek lho. Mbak Ola, Dalam. wayahe. Wayahe. Nah, untuk para pelaku UMKM saatnya menjadi sultan. Paket lengkap sultan bikin bisnis jadi lebih mudah dijalankan. Ada sultan internet, cepat buat jalanin bisnis kamu. Ada sultan kasir, bikin pencatatan kamu jadi lebih mudah. Dan sultan pay, terima pembayaran tanpa ribet. Oke. Bisnis dulu susahnya nyari cuan, jalaninnya terengap-engap. Hei kamu, tinggalkan kebiasaan lama, pakai My Sultan, jadi sultan dalam sekejap. Untuk kaula muda juga yang tua-tua, Iya. jangan lupa memilih BBM untuk kendaraan kesayangan Anda. Gak boleh sembarangan loh. Benar. Hari ini supaya mesin kendaraanmu tetap terawat dengan baik agar kamu pun bisa hemat. Nah, kalau kamu masih belum mengetahui BBM apa yang tepat untuk kendaraanmu, Apa, Mas kamu Enggi? bisa menggunakan aplikasi My Pertamina. Selain itu, dengan meningkatkan transaksi BBM di SPBU Pertamina menggunakan My Pertamina, maka kamu juga bisa mendapatkan poin yang bisa kamu gunakan untuk mendapatkan penawaran yang menarik. Wow. Untuk itu, yuk kita bareng-bareng download aplikasi My Pertamina untuk dapatkan keuntungan lainnya. Jamaah. Hari ini kita juga mau menyapa para ibu-ibu, Iya. nyonya-nyonya jamaah Oke. yang ada di studio. Wah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, hebat sekali. Nah, Ibu dari coba, mana, Bu? Pengajian Al-Istiqomah Sidoarjo. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Alhamdulillah. Tetap semangat untuk berpuasa ya, Bu. Istiqomah terus ya. Kalau ibu di sini juga sama ya? Sama. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong Oke. perkara temanya hari ini. Temanya hari ini yang muda yang beragama. beragama. Angkane wong nom Yang iki tuwek tenanan. ya begitu-begitulah ya, Ojo neh tambah yang agama tuwek ya. lho.
Ya. Justru yang iki lah. Apa? Aku kan Aku- manut sampean. Ning kene sampean iki tuwek lho. Paling tuwek dhewe. Makanya aku tak ganti iki lho. Nanda wis tak ganti olah. Kok iso nanda mbok ganti olah? Alah senanda. Sampean berpaling dari nanda. Wis tak berpaling aku. Lah sebabnya apa? Nanda ra kena ditutne. Ngene iki wis ra enek ngene iki. Tak golek ra enek akhirnya ketemu iki. Wih, Iki lho, yang muda, yang beragama. Pengen ngerti apa saya tema sing sak benere yang dibahas nanti oleh Gus Miftah. Kalau gitu kita sama-sama Oke. kita panggil Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Al-ayah amma ba'd. Para pemirsa sahur bareng Gus Miftah, baik yang di rumah maupun yang di studio, rahimakumullah. Ini nona apa nyonya? Nya, Apa bedanya nona sama nyonya? kalau Nona masih muda. Kalau nona itu belum punya anak, belum punya suami, Berarti itu namanya iya, nona. enggak. Kalau punya anak, punya suami namanya. Nyonya. Yang paling repot nomor 3. Punya anak tapi nggak punya suami, Namanya apa itu, Gus? namanya nyah-nyoh. Kamu nyah-nyoh ya? Enggak, nyonya. Benten lho, benten kali sing kapanane niki Gus. Iki beda. Nggih, anu barang niki baru. pilihan. Barang baru. Nah, ini Niki jelas. Miss di sini. Barang baru stok lama. Kita hari ini akan berbicara tidak sesuai dengan yang hadir. Karena temanya adalah yang muda yang beragama. Nah, tidak sesuai yang hadir. Berarti sesuai dengan Karena kalau yang hadir ini sudah STMM. apa tuh, Gus? Setengah tua meh mati. Astagfirullah. Lah tapi ya STNK lho. Apa Loh, gue? Setengah tua ning kenceng. Nah, kalau ini bukan setengah tua yang kenceng tapi setengah tua yang kewer-kewer. Agama itu seolah-olah identik dengan orang tua. Jadi seolah-olah kalau sudah usianya tua itu baru mau beragama. Atau kesadaran beragama itu biasanya muncul ketika seseorang sudah masuk usia lanjut. Walaupun ini ya Luna Maya lah. Lanjut usia namun masih mempesona. Wah, yang lihat yang belakang tuh. Ikut-ikutan Gus Miftah pakai kacamata hitam. Wah, gitu kan. Di sini juga Coba dilihat, malah koyo tukang pijet. Cie dicopot cie. Di sini sih. Mboten usah dicopot, Dicopot. Bu. Tolong dong di zoom lah dicopot ngono kuwi. Alah kayak. Dipakai lagi, Bu. Pakai lagi, Bu. Maskernya juga dipakai. Iya, siapa? Iya, kemayune. Jadi seolah-olah agama itu identik dengan orang tua. Padahal kalau saya punya prinsip, beribadahlah sampai tua, jangan nunggu tua baru beribadah. Lah hari ini biasaan dari kita adalah nunggu tua dulu baru beribadah. Padahal tidak ada yang bisa menjamin bahwa usia kita bisa sampai tua. Maka itulah alasan kenapa yang tua tidak boleh sombong daripada yang muda, dan yang muda juga tidak boleh lebih sombong dari yang tua. Yang tua tidak boleh sombong dari yang muda. Kenapa? Karena walaupun ibadahnya lebih banyak, dosanya juga lebih banyak. Yang muda juga nggak boleh sombong dibandingkan yang tua. Kenapa? Karena walaupun dosanya lebih sedikit daripada yang tua, ibadahnya juga lebih sedikit daripada yang tua. Justru kalau Anda tua itu luar biasa. Kenapa? Karena yang muda belum tentu bisa jadi tua. Soalnya apa? Orang nganti tua wis mati. Makanya orang tuh yang suka ngerokok itu biasanya malah nggak bisa tua. Oh gitu. Kenapa? Karena belum sampai tua wis mati. Nah, tapi ngerokok jangan takut mati loh, Lah Bang. kenapa? Mati ya sumet meneh ngono ta, Pak. Nggih.
Ngawur Aku Sembrono. Oh iya. Kowe ngoplak aku barang ngopo lho. Kangen ngene iki. Ya sembrono rumah. Apa tinggoke dhisik ngono mo ya. Ku yo meneng wae yo. Ali kowe ngene aja ngono. Aku yo meneng ae. Pancingen abah iki ben menggok-menggok titik Ngono lho. lho. Uripku ki terlalu lurus tak kandhani. Aku yo pengen menggok titik lho. Kula menggoke namung nguyuh tok lho, Gus. Lah masa yo mek perang ngene. Nah, yang muda beragama itu seperti apa? Itu. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetap di mana, Bu? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Mbak Aula, aku rasanya kok capek ya, syuting terus sih rasanya capek. Loh, terlihat dari wajah-wajah kamu yang terlihat berkeriput begitu. Aku timbangan syuting, aku mending bisnis aja loh Mbak Aula. Weh, kira-kira mau bisnis apa ini? Aku rencananya arep tuku penthouse. Wih, penthouse. Wah, penthouse itu mahal loh. Loh, awake dhewe kok penthouse wong sugih kok. Loh. Sultan. Wah, sultan nang. Penthouse itu kurang lebih 5M loh. Jangankan 5M, 10M, 50M tak beli. Iya, tapi kamu udah persiapan belum untuk jadi sultan, untuk menjadi pelaku UMKM? Tapi ya belum siap Mbak Aula. Belum. Kan nanti belum memikirkan apa itu internetnya, terus lemot. kasirnya, Yes, terus keuangannya, betul, gimana aku cara nggak bayarnya. tahu. Tak kasih tahu di sini untuk UMKM yang bisa jadi kaya, bisa jadi sultan. Caranya mudah, nggak bingung-bingung lagi. Mau internetnya, belum kasirnya, belum metode pembayarannya, kamu bisa pakai My Sultan aja. Wow, My Sultan? Iya, My Sultan aja. Caranya itu download aplikasi My Sultan di Play Store. Di sana ada My Sultan Sultanet yang internetnya up to 100 Mbps. 100 Mbps. Wah, kenceng toh. Gede banget. Nggak lemot-lemot. Dan jangan salah, habis itu ada juga My Sultan Kasir. Jadi pencatatan penjualan nggak usah bingung. Dan juga kamu nggak bakalan rugi. Wah. Wow. Enak ya aplikasi kayak ngene iki enak ya Mbak. Bah, enak banget. Dan satu lagi nih, sekarang udah zamannya digital. Digital payment dan lain-lainnya. Kamu mau bayar tinggal scan. Bayarnya pakai My Sultan Pay. Oh, gitu. Ngerti nggak My Wah. Sultan Pay? Anu nggak ngerti. Oh, pembayaran dengan menggunakan aplikasi gitu. Oh, pakai Electronic aplikasi gitu ya? money. Iya. Itu langsung aja. Jadi happy banget lengkap paketnya dari My Sultan. Para UMKM nggak usah bingung, mau jadi sultan ya pakai My Sultan. Jadi sultan dalam sekejap. Oke, Cah Hengki. Ya. Oke, memilih BBM untuk kendaraan kesayangan itu nggak sembarangan loh. Benar. Iya loh, supaya mesin kendaraanmu tetap awet, terawat dengan baik agar kamu pun bisa hemat. Caranya? Caranya gimana? Caranya, kalau kamu masih belum mengetahui BBM apa yang tepat untuk kendaraanmu, kamu bisa menggunakan aplikasi My Pertamina. Selain itu, dengan meningkatkan transaksi BBM di SPBU Pertamina menggunakan My Pertamina, maka kamu juga bisa mendapatkan poin. Dapat poin juga ya. Betul sekali, yang bisa digunakan untuk mendapatkan penawaran menarik. Wah, jadi apa ngisi BBM dapat hadiah. Bah, betul Luar biasa. sekali. Untuk itu yuk download aplikasi My Pertamina untuk dapatkan keuntungan lainnya. Kowe kudu mlaku rono ki nganggo puisi apa nganggo pantun ngono ora meneng wae. Puisi. Sebenarnya Ning Ola tuh pengen buat pantun loh, Coba jamaah. pantunnya olah. Sini, Ana wong tuwa cenene ngantan ngarepe ngono kuwi. Oh. Arek kira. Pantunnya Ning Ola ini sudah disusun sedemikian rupa dari sehari semalam sebelumnya. Tapi Ning Ola malu-malu. Bagaimana kalau Gusti Miftah aja ya? Loh kalau kita mah gudangnya pantun. Udahnya pantunan lo lah dulu. Iki ya. Iya, gue apa? Pantun lagi mau. Lek sekolah pakai sepatu kok ada semutnya. Loh, Ya. gatel. Ning olah tambah ayu ketok imutnya. Ya.
Ya Gus Miftah, terima kasih loh pantunnya. Kok sing pantun si kuntet kok terima kasih Gus Miftah ki lho. Nggih, aku tahu mulutnya ada kuntet tapi hatinya ada Miftah. Gitulah. Ya karena bagaimanapun orang mengakui Gus Miftah lebih ganteng daripada kuntet. Alhamdulillah. Nyapa kalau? Apa? Fakta. Iya itu fakta itu, logika dan fakta. Paling gak awakmu iku pembelaan lah, aja manut ae, pembelaan. Ya aku pangga bela abahe to, nyapa bela aku dhewe. Ya nek trimone ora. Ya maksud iki ben wong wedok Pakai kacamata jangan diutak-utik. Apa kuwi? Apa itu? Bismillah, aku ndelok duwe. 50.000. Anu sih Hengki ra Ora puisi iso, ngono ora diwene. Bendut ben menit timang 50-50. Enek. Alah wis gak enek apa-apa weng. Wis entek. Enek dhuwit nutuli sampah. Terus Jaluk dhuwit Gus Miftah. enek duwe kuat-kuat. Ngaji. Setelah ini ngaji ya. Setelah ini ngaji maksudnya. Lah itulah bagian dari apa namanya kebiasaan-kebiasaan yang umumnya dilakukan oleh para remaja. Maka kita mengenal istilah apa Bu? Kenakalan Remaja. Pernah nggak kenakalan orang tua itu? Ciri-ciri kenakalan orang tua itu adalah naik panggung pakai kacamata terus dibuka lah, itu kenakalan orang tua. Bu ampun nangis lho Bu, ampun nangis. Sabar. Kenakalan remaja itu biasanya apa sih isinya? Pelanggaran norma, pelanggaran etika, terus kemudian melanggar aturan masyarakat, aturan orang tua. Artinya hari ini kemudian banyak anak-anak muda itu yang identik dengan kenakalan itu, kemudian terjerumus ke narkoba, ya Bu ya. Kemudian perkelahian antar pelajar, tawuran, kemudian seks pranikah, seks bebas, akhirnya kumpul kebo, begitu punya anak namanya gudel, gitu kan. Karena kumpul kebo. Kemudian apalagi penyakit-penyakit menyimpang lainnya, begitu hamil kemudian aborsi, di pelanat-pelanat bayi ini ben metu dan lain sebagainya. Tentunya kondisi-kondisi seperti ini harus mendapatkan perhatian yang serius dari kita semuanya. Dan solusinya adalah pemahaman agama yang baik dan menyenangkan. Karena hari ini baik saja itu tidak cukup. Baik harus menyenangkan. Karena ada kalanya pendidikan agama itu memang baik, tapi ketika disampaikan tidak dengan menyenangkan, maka orang bosan dan bahkan takut. Contoh ibu-ibu dari mana tadi istiqomah. Ibu-ibu istiqomah Sidoarjo ini aja kalau ngundang guys sekarang bertanya, Kiai ini lucu apa ora? Milih-milih. Iya kan Bu? Ganteng apa ora? Gondrong apa ora? Kacamata apa ora? Karena kalau dicopot yang tua. Gampang ro abai. Abai gampang ro mbok ndelik ya ro. Ro aku. Jadi ini kemudian harus mendapatkan perhatian yang serius untuk memberikan pendidikan agama kepada yang muda-muda. Maka kita mengenal satu hadis yang di situ Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa besok di hari kiamat akan tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Dan yang dilindungi ini adalah 7 macam golongan. Salah satunya siapa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Artinya apa? Seseorang yang kemudian hatinya senantiasa mengingat Allah walaupun dia masih muda. Jadi walaupun dia masih muda, sudah berusaha untuk memberi pengen paham agamanya Allah, pengen dekat dengan Allah, pengen hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Lah orang-orang seperti ini besok di akhirat akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Kemudian bagian lain, siapa yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah ketika 2 orang berduaan, lawan jenis laki-laki dan perempuan, gitu kan? Kemudian salah satunya mengajak bermaksiat. Satunya mengatakan inni akhafullah. Sorry, aku takut dengan Allah. Jadi ketika pacarnya ngajak macam-macam, perbuatan mesum, pasangannya bilang, sorry aku takut dengan Allah. Apakah itu berlaku pada kuntet? Enggak mungkin. Kok orang diajak yang pasang badan nih loh. Jadi apa?
Orang-orang yang baik hati dan pikirannya ada Allah, walaupun dia masih muda, itu disukai oleh Allah. Makanya nyuwun sewu Bu, Allah kira-kira lebih suka yang mana? Yang tua yang beragama apa yang muda yang beragama? Yang muda. Yang muda yang beragama. Kalau kemudian tua beragama itu udah lumrah, karena memang sudah jatah umurnya. Makanya Allah mencintai orang tua yang beragama, tapi Allah lebih mencintai anak muda yang mau beragama. Allah mencintai orang tua yang sholat, tapi Allah jauh lebih mencintai anak muda yang mau sholat. Allah mencintai orang tua yang ke masjid, tapi Allah lebih mencintai anak muda yang mau ke masjid. Makanya saya bilang sama ibu-ibu kalau cari menantu yang baik gampang kok. Caranya bagaimana? Subuh Anda datang ke masjid. Kok di masjid waktu subuh ada anak muda mau subuhan, itu pantas dipek mantu Bu. Neng nyatane sing gelem subuhan sing tua-tua meh mati. Kalau saya secara pribadi ya jujur, saya lebih milih mana? Ngajari orang tua apa ngajari anak muda? Kalau saya lebih suka ngajari anak muda sebenarnya. Kenapa? Karena kalau anak muda ini kita ajarkan agama, besar dia akan jadi ustadz, maka dia akan mengajarkan murid-murid dan anak-anaknya. Pahala saya ngajar dia terus ngalir. Lah kalau saya ngajari yang tua seperti ini belum bisa, sudah mati lah. Muda ki kaya aku beragama. Lu muda ngoten lho. Kowe muda apa kowe? Wah lah puasa. Muda raine kaya ngene tuwa biang. Zaman muda. Oh, zaman muda. Baik Zaman muda. Zaman muda kalau ini puasa wis mboten nate telat. Kowe tahun 6 po? Masya Allah. Jarine mbokmu dilarike langsung tuwek kowe. Kejarianmu tuwek ning kandungan. Masa ora iku kaya ngene iki. Kowe ngerti ra ngopo kok si Kundat iki kok cepet tuwa? Apa? Kuwi soalnya mbok mbiyen jaman ngidam nguntal kalender. Dadi cepet tuwa deh. Ngomong ngono. Bojone nek ana aja nguntal kalender ya kaya iki raiku. Lah tuntunan apa saja yang bisa kita berikan kepada anak muda? Ingat sekarang kan musimnya tontonan nih. Bagaimana kemudian kita kemas tontonan itu menjadi sebuah tuntunan. Lah caranya bagaimana? Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di mana? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Salah satu pendidikan yang paling efektif para pemirsa ya, itu adalah pendidikan dengan keteladanan. Kalau Kanjeng Nabi itu kan uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu artinya apa Bu? Contoh yang baik. Lah, biasanya anak muda hari ini supaya bisa mendapatkan pendidikan yang maksimal adalah dengan adanya keteladanan. Keteladanan dari siapa? Ya keteladanan minimal dari orang tuanya masing-masing. Apalagi nih ibu-ibu. Maka dikatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Artinya apa? Tumbuh kembangnya seorang anak itu tergantung pendidikan yang diberikan oleh ibu kepada anaknya. Kan Gus Miftah sering mengatakan hari ini banyak ibu yang tidak bertanggung jawab. Punya anak dipasrahkan kepada pembantu. Opo-opo pembantu. Akhirnya apa? Anak lebih hormat kepada pembantu daripada kepada orang tua. Lah itu yang salah siapa? Istri tidak memberikan teladan yang baik, baik kepada anaknya maupun pelayanan yang baik kepada suaminya. Coba kalau sekarang para suami minta apa-apa diperintahkan minta kepada pembantu kan bahaya. Minta minum, pembantu kopi, pembantu makan pembantu. Lah. Istri. Ojo salahne. Aja salah. Kowe salah sapa ya salah bojone dhewe. Sing lanang mulai kok kantor, sing wedok malah arisan. Sing lanang mulai kok kantor, sing wedok goes. Sing lanang mulai kerja, sing wedok sosialita. Sing lanang mulai kerja, sing wedok senam. Halah. Senam, gua kacamata ireng. Nah, jadi butuh tontonan yang bisa menjadi tuntunan. Dan tontonan yang paling dekat dari seorang anak itu ya orang tua. Makanya kemudian ada bahasa begini, kalau kamu mendidik seorang laki-laki, kamu hanya mendidik seorang saja. Tetapi kalau kamu mendidik seorang ibu, maka kamu samanya mendidik sebuah generasi. Kenapa? Karena dari seorang ibu lah akan lahir generasi-generasi yang luar biasa.
Ini kalau saya lihat ibu-ibu ini generasi-generasi yang insya Allah akan melahirkan anak-anak yang luar biasa. Amin. Ibu, apakah punya anak cantik? Iya. Mandu? Iya. Masa orang tuanya kayak ngono anaknya cantik? Bu, ambillah dia sebagai menantumu. Oke. Cedai kalau. Mah, jadi kuwi mantu dagelan kowe, Co. Iya. Ngeten iki tanggapan karena duwike sak pirang-pirang. Rene tanggapan jeleput-jeleput. Maka kita diingatkan oleh sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ihtanim khamsan qabla khamsin." Gunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya apa? Yang paling utama adalah syababaka qabla haramika. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Bu, pripun? Ketoke kuwi adine mbake kae ketoke iki. Ketok ngewangi sampean, Bu. Ngewangi kuwi mesti, Bu. Mesti ngewangi Mbak Yuni kae. Waktu mudamu sebelum datang waktu tua. Makanya yang muda itu nggak boleh sombong, karena kamu belum tentu bisa tua. Ibu umurnya berapa, Bu? 62. Wow, wis tua ora mati-mati. Astagfirullah. Semoga ibu panjang umur. Amin. Jadi orang sesidoarjo mati, ibu hidup sendiri. Ya Allah, ya Allah. Bu siapa namanya, Bu? Wah, luar biasa jenenge. Mbah sapa? Bu Jumiatun. Bu Norodipa. Hah? Ya? Nur Rodifa. Nur Rodifa. Kuwi aja ngenyak kuwi nom-nomane kaya Marsanda lho kuwi. Saiki wis tuwa ya Markaban. Jadi, kenapa kita maksimalkan itu? Tentunya karena kita berharap anak-anak kita ini menjadi lebih baik dibandingkan kita. Betul nggak, Bu? Ada nggak orang tua yang berharap anaknya lebih jelek daripada orang tuanya? Bahkan ahli maksiat pun menginginkan anaknya menjadi ahli ibadah. Kan ibu-ibu tahu, Gus Miftah biasa pengajian di lokalisasi bersama para begenggek. Nggak ada seorang begenggek pun yang mempunyai cita-cita supaya anaknya menjadi begenggek. Nggak ada ceritanya, Bu. Begenggeknya sudah tua. Tolong lanjutkan perjuangan mamah sebagai begenggek ya, nah nggak ada. Kamu harus lebih berprestasi dibandingkan mamah, nak itu. Nggak mungkin, walaupun dia orang jelek. Apalagi yang orang baik. Nggak mungkin kemudian anaknya dijadikan anak yang tidak baik. Disitulah kemudian saya harapkan orang tua menjadikan agama sebagai prioritas untuk anak-anaknya. Toh salah satu kewajiban orang tua kepada anak itu adalah wa yu'allimahul kitaba idza aqala. Anak wajib diberikan pendidikan agama, anak wajib diberikan pendidikan Al-Qur'an. Makanya ibu-ibu fokus anaknya dikasih pendidikan itu dong. Mumpung ini bulan Ramadan. Ketika seorang mempunyai kesadaran transendensi, kesadaran agama yang tinggi-tingginya, kita pupuk itu. Supaya apa? Besok setelah Ramadan kesadaran itu masih ada. Apa ibu nggak sewenang umpamane? Begitu ibu nonton TV di rumah habis taraweh, tahu-tahu dengar speaker toa dari masjid, anaknya sedang ngaji Quran. Masya Allah. Kalau saya mendengar anak saya seperti itu, Bu, di masjid baca Quran pakai toa, saya langsung ngelus dada. Kamu ngelus siapa? Ted. Nggih dodo. Ya dodo ini siapa? Dodo kula piyambak. Ora, kowe duwe dodo? Wah, ini kata panune. Nambani dodo. Belum lagi kemudian ketika kita besok sudah tidak ada, ketika meninggalkan generasi-generasi solehah, salah satu doa yang diterima itu adalah awaladin solehin yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Coba, Bu, kita terbaring sudah tidak bisa apa-apa, sudah tidak bisa bernyawa, hanya diselimuti kain kafan. Anak kita datang dengan mengucapkan mumane ila hadrati almarhumah Ibu Nuratifah Al-Fatihah. Umpama. Aku mengumpama wong. Umpama ngono kaget yang perkara engko ya. Itu kan membahagiakan banget daripada anaknya ketika ibunya sudah mati mencak rebutan warisan. Ayo, pilih mana coba?
Anaknya ngomong, aku kudu entuk warisan apa? Brose Bu Nuradifah Umpama lho, Bu. Anake isine mara. Aku mau bros apa kacamatane? Umpama. Disitulah kemudian pendidikan agama ini harus kita ajarkan sejak dini. Sehingga apa? Meminimalisir perbuatan-perbuatan negatif yang dilakukan oleh anak-anak kita. Kita contohkan tokoh-tokoh Islam supaya apa? Mereka mengidolakan tokoh-tokohnya yang baik. Kan anak-anak sekarang tokoh-tokohnya bukan itu yang diidolakan. Iya kan? Yang diidolakan ya artis K-pop, Korea, YouTuber. Apa, Bu? BTS. BTS apa tuh? Apa? BTS nih lho anu, Bah. Korea. Artis Korea. Oh, artis Korea. Terus gayanya orang ngerti kayaknya. Kurang ajar. Memang aku orang ngerti kok. Kan aku lugu. Kemudian yang dia idolakan siapa? Artis-artis Jepang. Kundet. Niku jelas kundet. Enten niku, Mbak. Wis tuh kakek Sugiono. Iso apal men lho. Apal nggon niku ya bendina ngono kuwi. Kan kakek Sugiono wis mati. Ngerti pengen penggantine sapa? Sinten? Lah iki. Pasangane karo kuwi. Umpama, Bu. Cocok. Kayaknya kalian serasi deh. Saya doakannya mudah-mudahan Kuntet dengan Bunda Nuradifah mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin ke melu amin. Bu Nuradifah melu amin Abi. Mudah-mudahan segera diberikan momongan. Amin. Ini coba kalau dilihat Bu Nuradifah hot, Kuntet cool, anaknya dispenser. Kau bagaikan apa? Wow, kalau kamu menikah dengan Bu Nuradifah itu bagaikan pinang di belah kampak. Wes. Bukan di belah dua, di belah kampak. Ngono lho sayang. Barakallah. Ibaratnya kamu jadi bulan, aku jadi bintang. Ay. Nanti kalau punya anak jadi kubah masjid. Perumpamaan itu kubah masjid. Kuntet tanpa Bu Nuradifah seperti ambulan tanpa uwi-uwi. Nah, di segmen berikutnya saya akan memberikan kesempatan kepada pemirsa dan juga ibu-ibu yang ada di studio untuk bertanya. Maka jangan kemana-mana, tetap di mana? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Saatnya untuk para UMKM menjadi sultan. Jamaah. Yang semangat dong. Jamaah. Ibu-ibu di sini ada yang Kok kayak acara TV sebelah ya? Iya. Ibu. Gitu. Ibu. Orang ngono takone. Ibu. Oh gitu. Ibu. Wes ra. Boy ibu ayo. Diapalne lho, Bang, mungkin ra kleru. ya, Ibu. Buat ibu-ibu yang mau jadi UMKM atau punya usaha kecil menengah ke atas, ini ada satu solusi buat Anda. Mau tahu? Iya, paket lengkap My Sultan bikin bisnis jadi lebih mudah dijalankan. Ada Sultanet Internet dengan buat jalanin bisnis kamu. Ada Sultan Kasir, bikin pencatatan kamu jadi lebih mudah. Dan Sultan Pay, terima pembayaran anti ribet. Bisnis dulu susahnya nyari cuan, jalaninnya terengap-engap. Hai kamu, tinggalkan kebiasaan lama, pakai My Sultan, jadi sultan dalam sekejap. Oke, untuk semuanya, memilih BBM untuk kendaraan kesayangan itu gak boleh sembarangan loh. Hal ini supaya mesin kendaraanmu tetap terawat dengan baik agar kamu pun bisa hemat. Ibu. Nah, kalau
belum mengetahui BBM apa yang tepat untuk kendaraanmu, kamu bisa menggunakan aplikasi My Pertamina. Selain itu, dengan meningkatkan transaksi BBM di SPBU Pertamina menggunakan My Pertamina, maka kamu juga bisa mendapatkan poin yang bisa kamu gunakan untuk mendapatkan penawaran yang menarik. Yuk, download aplikasi My Pertamina untuk dapatkan keuntungan lainnya. Ya, sekarang masuk ke pertanyaan. Ada medsos? Ada. Ayo dibaca sama Hengki. Baca Heng. Tuh. Oke, dari Riris Muriani dengan sosmed @rirismuriani. Pertanyaannya, apabila saya menanam pohon mangga, terus saya kencing di tanaman itu, apakah buahnya jadi haram? Soalnya air kencing kan najis, Gus. Ini pertanyaan biyen. Nanam pohon mangga, dikencingi tanamannya. Apakah buahnya menjadi haram? Ono ngingu lele, ada kuntet karo Hengki di atasnya. Kuntet. Kemudian dimakan sama lelenya. Yang dimakan apanya? Nganunya, kuntetnya. Apakah lelenya menjadi haram? Yora, kan maka ada proses metabolisme dan lain sebagainya. Yang menjadi najis itu kalau sudah jadi buah mangga, buahnya mau uyui, baru dimakan sama Bu Nuradifah. Itu loh. Maka mangganya menjadi Najis. najis. Makanya wong pipis ini mboten asal sembarangan. Ora kena sembarang. Ora oleh ngadep ngulon. Ora kena. Lah nyapa yo ora oleh madhep Madhep Ora kiblat. kiblat. Sing kurang ajar wingi Hengki. Kula mboten madhep ngulon kok batake nggo ngidul titik ngono kowe. Ala wong lanang iso, wong wedok ora iso. Ya yang di studio mungkin ada pertanyaan saya persilakan. Dari mana? Yang kiri dulu. Ada yang kanan dulu, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Islamia. Bu, iya Islam. Saya mau tanya Gus Miftah, Ya Bu. bagaimana hukumnya sulam alis? Oh, sulam sulam alis. alis sama bertato, apakah sholatnya itu sah dan bagaimana dalilnya? Terima kasih Gus Mumet iki aku Miftah. iki. Mumet iki. Oh, ning Aku olah ini kene iki. sebenarnya sulam alis itu gimana sih pengertiannya sulam alis itu? Ini loh Gus, ya mungkin ibu itu ya juga ya, enggak. Sulam alis itu jadi kayak dimasukkan tinta, tapi tintanya itu katanya sih bisa hilang selama beberapa tahun. Punya kamu tuh sulam? Coba iya. sini pegang dulu sih Pak. Mapan. Bukan mukanya. Kok kamu geleman sih? Jadi Kamu begini, liatin. Innallah jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Tapi ingat, jangan sampai keindahan yang kita buat itu merubah takdirnya Tuhan. Kalau hanya sekedar eksplorasi itu boleh, yang nggak boleh itu eksploitasi. Eksplorasi apa bedanya dengan eksploitasi? Beda Bu. Kalau eksplorasi itu Anda merasa alisnya kurang baik ditambahi karo spidol umpamane, tapi tanpa menghilangkan aslinya. Itu ditambahi areng usek gitu. Lah kalau eksploitasi itu apa? Dicuwabu sampai entek, kemudian diduleki meneh. Macam-macam itu nggak boleh. Oh, jadi Itu loh. Jadi kalau ibu-ibu kemudian punya hidungnya pengen kelihatan apik bangir, kemudian dioperasi itu eksploitasi, dadak disontek solikin umpamanya itu nggak boleh. Silikon. filler nggak boleh juga. Hah? Filler itu gimana lagi? Ya Penting intinya adalah kalau eksplorasi boleh, kalau eksploitasi nggak boleh. Contoh kawat gigi merongos, kemudian dikasih kawat supaya nekuk ke dalam, itu kan namanya eksplorasi, itu masih boleh. perbaikan ya. Perbaikan. Tapi kalau sudah mengeksploitasi, bahkan kemudian terkesan mendolimi dirinya sendiri, itu nggak boleh. Boleh. Gitu. Kuwi sing engkel. Lah Dan iki ngapa? bojone kuntet Lah anu, Pak. ngapa? Kulo pasang rantai. Hah? Bingsul Pasang kan? rantai. Kan rongos. Oh, mau pasangin rantai. Nggih, kulo iket mriki. Ngoten lho. Iki bojomu wong apa asu ya, Dat? Bojo kulo. Oh, bojo. Ngoten lho. Lah ngene bojone wong senene lho, Bang. Lah iya bojone wong kok. Salah merongos gak usah dipasangi kawat lah. Ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda ya.
Yuk dari sini, gitu Bu ya. Selama eksplorasi itu bagian dari jamil. Innallah jamilun wa yuhibbul jamal. Tuhan itu indah dan mencintai keindahan. Bu, alisnya Bu Nur Latifah diapain tuh? Oh, enggak asli. Oh, asli ya, bentuknya kayak celurit. Nah, Ibu dari sini. Enggak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita dari pengajian Al Ini Istiqomah. penyanyi dangdut lagi. Rita Sugiarto. Gus, saya mau nanya. Saya ini punya guru, tapi guru saya non Muslim dan dia itu sudah. Guru apa itu, Bu? Ini dia guru Fulung Sui Lause Awi Wijaja. Oh, Dia itu pencipta Ling Tian Kung. Yang terkenal adalah cas aki kepala, empet-empet anus. Dia itu sudah meninggal. Diulangi, Bu, diulangi, Bu. Anus barang ki hitungane ngopo iki? Hasane Dengan kesehatan, Gus. Saya kan ikut terapi kesehatan Ling Tian Kung. Ini sudah. Oh, kalau tak tahu saya Lang Tai Bang. limu-liku. Limu terus, Nah, posisi guru saya ini sudah meninggal. Meninggal. Saya sebagai generasi muda dan saya sebagai muridnya, bagaimana cara kita berbakti pada guru kita, tapi dia non Muslim. Terus doa apa yang bisa nyampe ke beliau? Terima kasih. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabrih. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mendoakan, mensolatkan orang yang mati salah satu di antara mereka. Siapa? Satu orang munafik, dua orang kafir. Artinya apa? Kalau kita beda agama, doanya nggak akan diterima. Nah, yang bisa kita lakukan apa? Mengenang kebaikan-kebaikannya. Kalau toh ziarah kubur cukup membersihkan makamnya. Kalau doanya nggak nyambung, kalau ibu mendoakan orang yang mati, kita Islam yang mati non Islam, kita doakan itu nyuwun sewu. Jaka sembung berangkat ke sumur, nggak nyambung lor. Tuh, Jaka sembung naik taksi. Nggak nyambung. Mau ke JTV. Nah, jadi kalau memang beda agama, yang bisa kita lakukan adalah menceritakan kebaikan-kebaikannya tanpa harus mendoakannya. Kemudian apa? Datang ke makamnya, membersihkan makamnya. Terus yang selanjutnya adalah menyambung silaturahmi dengan ahli warisnya. Kalau dia punya istri ya silaturahmi dengan istrinya. Kalau dia punya suami, kalau gurunya perempuan ya Bu Nur Latifah diberikan kepadanya. Seneng ya. Lah kurang aja tuh. Abai seneng karo aku. Aduh. Beli uyah dapatnya duku. Hey Nur Latifah, I love you. Tapi bohong. Kita akhiri dengan niat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma godin an adai fardi syahri Ramadana hadi sanati imanan wahtisaban fardhon lillahi ta'ala. Baik, dan terima kasih untuk Telkom Indonesia. Thank you juga untuk Pertamina. Terima kasih juga untuk para ibu-ibu Majelis Taklim dari Al Istiqomah. Terima kasih untuk pemirsa Sahur Bareng Gus Miftah. Jangan lupa saksikan kami setiap hari di sahur di bulan puasa. Dan kami akhiri dengan Sahur Bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah